Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua banyak nikmat, termasuk nikmat sehat kita sehingga kita semua dapat hadir di Masjid Al-Jihad. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan ke Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian, pagi hari ini saya akan sharing melanjutkan materi-materi sebelumnya, yaitu mengenai ekonomi syariah. Bila beberapa waktu lalu kita membahas tentang jual beli, di mana keuntungan itu dari selisih antara harga jual dan harga beli. Pagi ini saya akan mencoba sharing tentang nisbah bagi hasil. Nisbah atau bagi hasil. Mungkin kata-kata bagi hasil sering kita dengar, maka pagi ini saya akan coba menyampaikan Bapak Ibu sekalian. Materi bagi hasil ini sangat banyak, sehingga kemungkinannya harus beberapa pertemuan baru bisa selesai. Pagi ini saya coba untuk menyampaikan pengantarnya dulu tentang bagi hasil. Nanti selanjutnya di pertemuan berikutnya insya Allah. Apa itu bagi hasil? Bagi hasil berarti harus ada hasilnya Pak, baru bisa dibagi. Pengertiannya secara bahasa seperti ini. Nisbah bagi hasil itu adalah satu prinsip utama dalam sistem keuangan Islam yang mengatur tentang pembagian keuntungan dan kerugian. Jadi yang dibagi hasilkan bukan cuma keuntungan Pak, tapi kerugiannya juga di dalam sistem ini juga harus diatur. Siapa yang menanggung untung dan siapa yang menanggung rugi. Jadi bukan cuma untung tok dibagi tapi rugi enggak. Di sistem ini keuntungan dan kerugian itu diatur juga. Ya. Dalam konsep ini para pemilik dana yang terlibat. Nah, kali ini para pemilik dana yang terlibat berarti dalam konsep ini ada minimal dua belah pihak Pak yang sedang bekerja sama. Ya, dalam konsep bagi hasil minimal ada dua pihak yang terlibat dalam kesepakatan ini untuk berbagi hasil usaha berdasarkan nisbah atau kesepakatan yang disepakati yang ditetapkan sebelumnya. Ya, saya ulang Pak ya, nisbah ini ya pihak-pihak pemilik dana yang terlibat yang sedang bekerja sama sepakat untuk membagi hasil usahanya berdasarkan nisbah atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nisbah bagi hasil merupakan cara yang sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari riba dan praktik keuangan yang tidak etis. Jadi pengertian nisbah ini Pak, memang di awal ini harus kita pahami dengan betul. Nisbah bahwa nisbah itu adalah suatu kesepakatan Pak. Nisbahnya berapa? Nah kalau bang gitu, nisbah kalau Bapak Ibu ke bank syariah misalnya mau nabung ya, yang ditanyakan bukan bunganya berapa, tapi nisbahnya berapa. Bedanya apa sih kalau di tabungan nisbah dengan bunga? Kalau bunga nominalnya itu sudah tahu Pak. Misalnya gini, saya punya tabungan 100 miliar, bunganya berapa? Kalau bank konvensional 1%, berarti 1% kali 1 miliar tiap bulan, itu bunga Pak. Kalau nisbahnya berapa? 30%. Besaran nisbah kan? 3% dari mana? Nah itu ada pertanyaan lagi Pak. 3% dari keuntungan yang dibagikan, keuntungan yang didapatkan tiap bulan oleh bank yang dibagikan berapa? Dari gitu. Nisbah itu angkanya tidak pasti nominalnya. Kalau bunga nominalnya pasti. Lebih untung mana Pak? Nisbah atau bunga? Kira-kira?
Nisbah apa bunga? Nisbah. Kenapa nisbah? Nisbah tidak pasti. Bisa lebih kecil dari bunga, bisa lebih besar. Tergantung untungnya, tergantung hasil usaha tersebut yang dibagikan. Konsep ini ada, bisa saya ulang lagi tadi. Dalam konsep ini pihaknya pemilik dana yang terlibat. Nah, ini harus digarisbawahi, Pak. Pemilik dana yang terlibat. Sorry. Nah, berarti misalnya Pak ya, Bapak, saya sama Pak Kadir nih kerjasama nih. Pak Kadir, ayo kita kerjasama bikin suatu usaha, misalnya jual beli mobil. Misalnya nih, saya Pak Kadir nih, Pak Kadir share 50%, 50%. Atau saya 30%, Pak Kadir 70%. Nah ini, nisbah di mana? Nisbah itu kesepakatan saya sama Pak Kadir. Oke Pak Arthur, Pak Kadir kita untungnya saya 30, Pak Kadir 70 ya. Nah itu loh. Jadi berapa rupiahnya itu belum tentu, belum ada rupiahnya. Tergantung hasil usahanya. Bila usahanya itu untungnya banyak, nisbah yang dibagikan banyak. Saya dapatnya banyak, Pak Kadir dapatnya banyak juga. Tapi bila rugi, nah ini kesepakatan harus sepakatin di perjanjian. Kalau rugi gimana Pak Kadir? Rugi kita bagi rugi nih. Betul. Rugi ditanggung bersama gitu. Ada juga rugi ditanggung oleh pemilik modal. Itu nisbah ini seperti itu. Di dalam kegiatan ekonomi syariah, apakah harus sama-sama punya modal? Nanti di bab berikutnya Pak, nanti ada macam-macam akadnya Pak. Ada namanya mudarobah, ada namanya musyarakah. Itu nanti, tapi nanti Pak, kita bahas pengantarnya dulu. Nanti keburu pusing kalau nggak. Perhitungan bagi hasil atau nisbah dapat dilakukan dalam dua mekanisme. Ini mohon maaf saya menggunakan bahasa yang rodok ini karena emang memang begini. Perhitungan di dua mekanisme. Satu dari profit sharing. Profit adalah profit sharing atau untungnya. Bisa juga dari revenue sharing atau pendapatannya. Profit sharing mekanisme ini menghitung pembagian keuntungan setelah dikurangi biaya operasional. Rumusnya total pendapatan dikurangi biaya-biaya. Ya, jadi untungnya baru dibagi antar pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua dari revenue sharing. Menghitung bagian keuntungan berdasarkan pendapatan kotor. Jadi dapat langsung dibagi. Itu kalau revenue sharing. Jadi gitu Bu. Di pembagian bagi hasil usaha di sistem ini ada dua, dari keuntungannya saja yang dibagi atau dari total pendapatan yang dibagi. Itu cara menghitungnya, cara pembagiannya. Nah ini diagramnya Bu ya. Jadi nisbah itu ada dua yang dibagikan. Yang menghitung bagi hasil adalah menghitung pembagian hasil usaha antara pemilik dana. Pemilik dana disebut sohibul mal dengan pengelola dana atau mudhari sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad. Jadi transaksi syariah ini intinya satu Pak, harus ada akadnya, akad atau perjanjiannya. Jadi nanti selanjutnya berdasarkan akad tersebut. Akad apakah bisa dirubah? Bisa, asalkan kedua belah pihak ini sepakat akadnya dirubah. Ya, jadi harus ada akad. Yang kemarin jual beli harus ada akad atau perjanjian. Yang ini pun harus ada akadnya juga. Jadi semua transaksi di ekonomi syariah itu harus tercatat, Pak. Sebetulnya harus dicatat. Ya, kalau ada revenue sharing ya, di sebelah kiri ini berdasarkan revenue sharing. Pembagian hasil usaha berdasarkan pendapatan setelah harga pokok penjualan. Ya. Jadi misalnya saya sepakat Pak Kadir jual beli mobil Pak Kadir. Kita pendapatannya dikurangin oleh pokok penjualan, itu pendapatan. Itu langsung dibagikan. Oke.
Yang kedua, profit sharing. Nah, ini yang sebelah kanan profit sharing. Pembagian usahanya berdasarkan keuntungannya aja. Keuntungan hitungnya bagaimana, Pak? Pendapatan dikurang biaya-biaya operasional dan sebagainya, beberapa keuntungan itu yang dibagikan. Oke. Hasil pembagian hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi. Ada catatan, Pak, ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional itu ya, pembagian hasil usaha itu harus atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi. Maksudnya uangnya ini benar-benar yang diterima, bukan cuma bayang-bayang. Ya, Pak ya. Jadi kalau ada usaha ini cuma bayang-bayang, orang di pendapatan kita 100 juta, tapi duitnya belum ada nih, cuman bayangan aja nanti bisa ini untung, itu nggak bisa, Pak. Jadi harus dasarnya benar-benar yang sudah terjadi, pendapatan yang benar-benar terjadi. Jadi bisa kita kerjasama nih, apapun usahanya kita kerjasama, ya Bapak berdua atau bertiga kerjasama, ini pembagi usahanya didasarkan pada hasil yang benar-benar terjadi, bukan cuma masih dibayang-bayang, Pak, itu nggak boleh, Pak. Jadi yang dibagikan itu benar-benar uang yang sudah diterima, atau istilahnya itu cash basis berdasarkan uang yang sudah ada. Gitu, Pak ya. Contoh perhitungannya ini ya, karena kita nggak bawa kertas, jadi kita nggak bisa latihan di sini. Cuman saya coba bacakan aja ya. Contohnya ini ya, misalnya revenue sharing yang sebelah kiri. Kalau di bank ini gini, Pak, di bank itu di bank syariah itu pendapatannya dari bagi hasil, dari margin, dari lain-lainnya. Misalnya total pendapatannya itu 1.400.000 misalnya ya. Pendapatan yang dibagikan itu 1.100.000 misalnya. Lalu sesuai kesepakatan nisbah untuk nasabah 60%, nisbah untuk bank 40% misalnya ya. Jadi berapa yang didapatkan langsung kalau dari revenue sharing, langsung dari hasil pendapatannya dikalikan nisbahnya. Nasabah pun seperti itu. Nah, ini keuntungannya, bila bank ini pendapatannya lebih banyak, maka pendapatannya nasabah atau yang menabung dana di bank itu akan dapat lebih banyak. Kalau di bank konvensional enggak, langsung bunganya berapa? Bunganya banknya untung atau banknya rugi, nasabah tetap dapat sekian. Itu kalau bunga. Kalau bagi hasil enggak, banknya tambah untung, bank syariah ya, banknya tambah untung, nasabah dapat tambah banyak kalau pakai yang bagi hasil tersebut. Lalu yang dari profit sharing, pendapatannya neutralnya sekian, dikurangi oleh biaya operasional, biaya karyawan, biaya umum, sehingga dapatlah untungnya berapa, untung bersih berapa. Untung bersih yang dibagikan dari nisbah yang disepakati tadi. Itu, Pak. Kalau lebih kecil, Pak, ya ini ya memang kalau dari profit sharing itu pasti pendapatannya akan lebih kecil. Karena kan sudah dikurangi oleh biaya-biaya lain-lainnya. Ini Pak Kadir, ini akan ya agak sulit. Apa suruh nanya nanti? Mungkin langsung aja dulu sektor berikutnya. Ini suruh nanya dulu. Faktor yang mempengaruhi nisbah bagi hasil. Jadi pembagian nisbah atau bagi hasil dalam keuangan Islam dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Ya, berikutlah faktor yang mempengaruhi. Satu, faktor internal. Faktor internal mencakup elemen-elemen yang terkait langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam usaha tersebut, usaha atau investasi. Antara lain kinerja usaha, ini yang mempengaruhi besarnya bagi hasil. Kinerja usaha adalah faktor yang utama yang mempengaruhi pembagian nisbah bagi hasil tersebut. Semakin baik kinerjanya usaha, maka akan semakin besar keuntungan yang dapat dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat. Kinerja usaha mencakup pendapatan, pengeluaran, dan produktivitas.
Keberhasilan usaha dalam mencapai target dan menciptakan keuntungan positif akan berdampak positif pada nisbah yang dibagi hasilkan. Jadi kinerja usaha kita nih, kerjasama itu sangat berpengaruh terhadap bagi hasil tersebut. Pasti usaha makin untung maka bagi hasil akan makin besar. Tapi kalau kinerjanya buruk, rugi, maka nggak ada yang bagi hasilkan. Faktor yang kedua, risiko usaha. Risiko usaha adalah faktor yang tak terhindarkan dalam dunia bisnis. Risiko termasuk kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan pasar, bencana alam, atau yang lain-lainnya. Misalnya usaha bengkel tiba-tiba kebakar. Nah, ini kan nggak punya hasil. Itu termasuk dalam risiko usaha. Oke. Jadi pembagian hasilnya juga harus mempertimbangkan risiko tersebut. Biasanya risiko dibagi antar pihak-pihak terlibat sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Semakin tinggi risiko yang ditanggung, maka semakin besar potensi bagi pihak yang mengambil risiko tersebut. Maksudnya begini, ada dua belah pihak A dan B bersepakat untuk kerjasama. Ya, yang A 70%, yang B 30% porsi kerjasamanya. Risiko yang paling tinggi yang 70% atau 30%? 70%. Makin tapi risiko makin tinggi ya. Maksudnya bila terjadi bencana, dia akan rugi lebih banyak karena dia modalnya lebih gede, lebih besar timbang yang 30%. Tetapi bila untung, maka yang porsinya lebih besar itu mendapat lebih banyak keuntungannya. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi yang risiko tinggi maksudnya yang lebih besar modalnya. Ketiga, modal usaha. Jumlah modal yang awal yang disediakan oleh pemilik modal mempengaruhi pembagian nisbah bagi hasil. Semakin besar kontribusinya modalnya, maka semakin besar porsi keuntungannya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi bisa ada joint finance ya, kerjasama. Yang modalnya lebih gede pasti dapatnya lebih besar. Yang modalnya kecil ya sesuai porsinya. Bisa nggak lebih dari 2 orang? Bisa. Misalnya saya 30, si B 30, si C 60. Nanti pembagian sesuai dengan porsi modal masing-masing. Keempat, risiko istilah keempat, jenis produk atau pembiayaan. Ini produk simpanan jadi faktor penentu dalam nisbah bagi hasil. Produk dan mekanisme investasi seperti ini ada mudharabah bisa memberi bagi hasil dari keuntungan investasi setelah memperhitungkan biaya operasional di bank. Oke, jadi ada 4 tadi faktor internal. Pertama kinerja usaha, kedua risiko usaha, ketiga modalnya, 2 jenis produknya. Ya misalnya kayak kalau usaha, jenis usaha mana yang lebih menguntungkan? Jual beli mobil atau jual beli beras, itu beda kan hitungnya kan. Mungkin jual beli mobil sekali jual dapatnya banyak, jual beli beras harus jual lebih banyak lagi baru dapat untungnya. Itu salah satu contohnya seperti itu. Kedua, faktor eksternal. Tadi sekarang faktor eksternal. Faktor eksternal mencakup kondisi di luar kendali pihak-pihak yang terlibat dalam usaha tersebut. Beberapa faktor eksternal antara lain kondisi pasar. Kondisi pasar seperti fluktuasi harga komoditas, persaingan pasar, permintaan konsumen, ya memiliki dampak langsung pada kinerja usaha. Kedua, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi secara keseluruhan seperti tingkat inflasi, stabilitas ekonomi dan lain-lainnya. Ini menentukan bagi hasil juga. Ya, kondisi pasar contohnya apa Pak? Kondisi pasarnya tergantung permintaan makin banyak, berarti makin laku. Seperti contohnya waktu zaman COVID kemarin. Apakah semua pasar lesu? Tidak. Yang paling laku pasar masker misalnya. Itu untung lebih banyak Pak. Masker, hand sanitizer, alkohol, itu waktu COVID untung besar. Cuman pasar yang lain seperti tempat hiburan dan lain tempat hiburan, tak masya itu sepi semua, hotel itu lesu. Ini mempengaruhi bagi hasilnya juga nanti. Bisa jadi usaha itu tergantung kondisi pasar tersebut mau untung atau ruginya.
kondisi ekonomi, misalnya negara sedang tanda kutip lagi susah, ya, bunga hutangnya banyak dan sebagainya, dolarnya tinggi sekali sehingga ekonomi Indonesia lagi susah nih. Ini mempengaruhi juga ke hasil usaha tersebut. Sampai di sini. Demikian Pak untuk pagi ini yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah hampir 5:30. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan saya sampaikan materinya, jenis-jenis akadnya apa, konsepnya bagaimana, beserta transaksi-transaksi lainnya. Tanya jawabnya di kesempatan berikutnya Pak. Jadi nanti mungkin bisa disiapkan pertanyaan dan sebagainya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.